Mengantarkan Super Friends untuk menyaksikan sebentar lagi pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di Super Talks kali ini. 5-1 tuh aib gak sih bang? Aib lah. Aib? Aib lah. Bukan wajar tuh? Gak wajar itu. Kalah ya kalah, kejutan sekalian menang. Cuma kalau kalahnya 5-1 emang bikin kaget. Gimana kagetnya? Iya aduh, gue 5-1. Bagus. Mengantarkan Super Friends untuk menyaksikan sebentar lagi pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di Super Talks kali ini. Kita akan ngebahas keluh kesah Timnas Indonesia. Bukan prediksi. Kenapa sih bang? Lemah sekali ya bang. Aku. Ini Timnas bang. Timnas bang. Kerjaan lagi banyak. Bukan. Udah keforsir, tenaga ini udah lagi keforsir. ngomongin timnas. Kalau dibilang kita harus dukung, kita tetap dukung. Cuman aku tidak mau ngasih ekspektasi. Oke. Nggak mau ngasih ekspektasi tinggi aja. Karena kalau kita nanti udah ngasih ekspektasi, hasilnya nggak sesuai, kitanya terlalu marah-marah nanti. Langsung bijak. Valid sih kalau disebutkan oleh mantan pemain Nice. liga yang pernah ada di industri sepak bola Indonesia. Saya membantu abang loh di sini. Betul. Soalnya kan saya kemarin baru diceng-cengin orang. Maksudnya kalau ngecengin sebut aja namanya, jangan mantan. Terus dia bilang tinggal gini. lu doang kan yang disebut kan? Dia bilang gini. Ada tuh, kita tuh nggak boleh ngeritik pemain bola kalau kita nggak pemain bola gitu. Siapa yang bilang ada tuh mantan pemain bola yang jadi komika. Nah, dia memang nggak nyebut nama. Cari sedunia siapa pemain bola. Sedunia. Siapa pemain bola profesional yang jadi stand up comedian? Sastra kok pemain bola? Lu ngerti bola. Ya ngerti bola tapi bukan pemain bola kan. Bukan. Sastra, S-nya apa? Salah. Si blunder tuh. Ya lagi. Jadi tugas saya hari ini adalah memfasilitasi gitu ya. Adik-adikan blunder tuh. Ya lagi. Oke, ini bentar lagi nih. Ini pertandingan masih ada 3 pertandingan sebenarnya ya? Sebenarnya masih ada 3 pertandingan. Ya kan? Ada Gimana, Bahrain, ada China, ada Jepang. Kalau sapu bersih semua 9 poin. Ya. 9 poin tambah sekarang ada 6 tuh jadinya 15 poin. Bisa lolos langsung kita. Kedua tapi ya di bawah peringkat Jepang. Di bawah Jepang. Karena kan Jepang sekarang poinnya juga udah 19. Tapi masih ada kemungkinan nggak kalau kayak Jepang tuh di akhir-akhir lawan Indonesia kayak ngeluarin yang ngeluarin yang muda. Pemain cadangan aja. Cadangan, Kubo disimpan. Adalah kemungkinan kayak begitu. Tapi kesulitannya adalah dia main di kandang. Nggak mau juga kalah lah di depan pendukung sendiri. Nah itu aja sih. Gak mungkin kalah lah di depan pendukung sendiri. Lah Indonesia juga di pendukung sendiri, di depan pendukung sendiri. Kita harus tahu kelas kita beda dengan Jepang. Oke. Kita ada di peringkat di 127. 26 saat ini. 26-27. Sementara Jepang saat ini peringkat udah 20 ke atas dia mah. 15. Yakin lu? Iya. Jangan salah ngomong Pip. Bener Enggak, Pip. belasan gua. Belasan dia. Belasan ya. Ya, Australia kemarin tuh peringkat 26 apa? Ya begitu. Ya, tim peringkat belasan dunia main di kandangnya sendiri dengan tim yang secara peringkat jauh kalah, itu sebuah aib buatku ya. Nah, kalau kita kalah dari tim kayak Australia, kayak Jepang di kandang kita sendiri ya emang kelas kita belum sampai di mereka. Nah, ngomongin aib bang. 5-1 tuh aib gak sih bang? Aib lah. Aib lah. Bukan wajar tuh? Gak wajar itu. Wajar kan baru berganti pelatih. Misalnya kayak gitu. Orang-orang banyak yang bilang. Gak bisa. Tetap aib buatku. Apa standarisasinya supaya dibilang itu nggak aib? Itu dibilang ini jadi aib nih. Apa standarnya bang? Itu dibilang jadi aib. Pemain udah kompleks atau gimana? Ya itu pemain udah kompleks. Ada tambahan pemain lagi. Nggak segitu hasilmu. Kalaupun kau mau kalah, kalahnya nggak terlalu banyak. 1-0, 1-2, cukup itu. 5-1, aib lah itu buat kita. Terlepas dari pelatih baru ya. Kita nggak ngomongin pelatih baru dulu lah. Kita bicara hasil. Buatku aib. Kalau kalah mah kalah. Gua udah sering bilang kalau lawan Australia itu sebenarnya nggak bisa kita ngambil 1 poin. Kalah ya kalah, kejutan sekalian menang. Cuma kalau kalahnya 5-1 emang bikin kaget. Dan gimana kagetnya? iya aduh,
5-1. Bagus banget memang. Gue kira kagetnya pas gagal penalti tuh. Gue gagal penalti langsung udah selesai gitu. Oh, gue selesainya pas sudah 3-0 di babak pertama itu. Wah, ini susah ini. Kan main langsung beda, Pak. Ini mah kita dari yang standar-standar aja ya. Bapak-bapak lagi nonton bareng gitu. Bapak-bapak kompleknya langsung bisa, udahlah beres gitu. Apa bapak-bapak komplek gue doang ya langsung ngejudge gitu ya. Sebenarnya ada harapan cuma di 15 menit pertama kan kayak ngasih. Tapi itu juga salah sih menurut gue kalau kita mau total football, kita mau nunjukin tiki taka itu kan harus berada di level sepak bola yang tinggi. SDM-nya harus mencukupi. Ada statement Bung Toel bilang, main bola kita ada masa depannya terlihat di 15 menit awal. Ya betul, tapi nggak sekarang itu terjadi. Nanti setahun ke depan boleh. Masa depan kita kelihatan main bola kayak begitu. Ini juga tim ini kalau setahun ke depan di bawah Patrick Kluivert bagus ini kok. Bagus. Karena tiki taka atau kayak total football tuh emang masalah tepat atau enggak. Kalau lawan Australia dia seperti itu menurut gua nggak terlalu tepat. Apalagi langsung ngasih lihat jurusnya di awal-awal dan ternyata jurusnya baru ada satu yaitu total football, yaitu main ball position. Jadi nggak ada kan. Masa lu bilang nggak tepat, Pep? Ngasih lihat jurus di depan. Oh nggak bisa, harus gue berpikir kayak reading the game dulu, baca dulu nih permainan nih 10 menit, 15 menit, safety. Ternyata Australia yang kayak yang gitu. Nunggu. Iya dia yang nunggu dulu. Nungguin ya. Nah, gitu. Sekarang siapa nih klub yang pakai total football atau pakai ball position? Dia tuh ternyata punya transisi juga, dia bisa ke belakang juga, dia bisa defense juga, dan ada momennya. Ntar dia tahu nih nyerangnya kapan kayak gitu ya. Spanyol kemarin semalam Spanyol main seperti itu. Spanyol 2010 juga ada ngeremnya. Barcelona yang sekarang juga ada directnya kalau sesekali udah gagal ball position. Jadi dia kemarin tuh terburu-buru ngasih total football dan lupa kalau game tuh ada bertahan juga, ada defense juga. Sama inilah aku tanya. Kalian lebih butuh main menyerang bagus Saat ini ya. Atau main bertahan tapi menang? Gua jawabannya adalah permainannya apapun tapi menangnya. Ya itu dia. Jadi kita nggak bisa mau bilang kemarin main bolanya jelek, main bola bertahan. Ya sepak bola seperti itu. Pelatih tahu kualitas pemainnya. Aku tidak bisa menyerang dari awal ini karena kualitas pemainku seperti ini. Kalau aku menyerang dari awal selesailah timku. Nah, tapi kan tadi abang bilang kalau setahun nanti ke depan mungkin bisa di bawah Patrick Kluivert. Betul, karena mereka sudah punya taktik bermain, sudah ketemunya sering, sudah ada chemistry yang kebangun. Sama kayak STY kemarin. Sudah saling mengerti apa kemauan pelatih itu sudah langsung bisa dibuat kayak begitu. Iya. Dan sekarang juga kan ada technical advisor tuh. Dia menjadi koordinasi buat pelatih timnas sama kayak pelatih-pelatih liga-liga lokal. Dan kalau setahun lagi mah jadi banget harusnya. Cuman kan sekarang lagi butuh setahun lagi gak? Urgensinya gak? Kita kan butuh sekarang. Berarti jangan out dulu nih Bang, menurut abang. Loh, aku dari kemarin bilang ya emang jangan out dulu. Betul, iya makanya kan ini di channel ini kita pastikan lagi. Aku ulang lagi. Pergantian pelatih itu boleh. Boleh saja karena itu adalah hak federasi. Cuman sangat kusayangkan dilakukan pada saat ini. Kalau memang pelatih yang sebelumnya gagal, kasih kesempatan sampai selesailah kualifikasi ini. Setelah itu baru kita perbaikin. Ya. Kalau kayak begini, kalau misalnya gagal, ini kan jadi udah ku bilang, kenapa diganti pelatihnya? Orang jadi punya alasan untuk ngeluarin statement itu. Kalau berhasil, ya itu yang kita harapkan saat ini. Kita udah nggak butuh proses lagi. Kalau ini ada dari pihak federasi, ada dari pihak pelatih yang bilang, ya kita butuh proses. Ya kalau butuh proses harusnya nanti aja setelah gagal. Kalau kita gagalnya dengan pelatih yang lama, kita nggak kecewa. Karena kita sudah tahu ini, oh seperti ini. Pada akhirnya tahu kualitas kita tuh levelnya ada di titik ini nih. Kayak begitu. Tapi kan emang permasalahannya situ-situ aja Pip ya. Proses ya. Proses. Belum proses begitu. Aku pernah bilang juga begini. di era Sintayong. Nggak 2026 ini Piala Dunia kita harusnya pun. 2029. Aku tuh 30 mas. 30. Kan 4 tahun, 5 tahun sekali. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ya. Iya 30 mas. Jelek nih matematika.
26 ya 30. 90, 94, 98, 2002. Benar. Gimana sih Masnya nih? Udah beda setahun doang. Ya, elah nggak bisa begitu. Kalau 5 tahun itu pemilu Mas. Iya. Sebagai pengamat nggak boleh begitu. Ini kan fundamental. Mau Piala Dunia aja nggak tahu berapa tahun berapa. Matematikanya yang jelek berarti. Oh, iya, berarti matematikanya. Kayak begitu. Aku tuh berharapnya tuh tidak sekarang. Sekarang lagi bangun pondasinya nih. Pondasinya mulai kebentuk. Ya udah nih nanti tinggal mau gimanain. Iya. Setelah kalau memang rezekinya di Piala Dunia 2026 ini, ya alhamdulillah progres kita cepat sekali nih proses kita. Tapi kalau nggak dapat buatku nggak ada masalah. Realistis berarti. Karena emang tim ini belum siap untuk ke Piala Dunia. Ya udah kita benahin dulu Asia dulu. Kemarin kita Asia udah lolos babak 16 besar. Ya udah targetnya musim berikut Piala Asia selanjutnya tuh kita harus 8 besar atau semifinal gitu. Yeah. Harus ada proses. Itu tuh sebuah proses. Bukan berarti harus langsung juara, harus langsung ini. Enggak lah. Ya bisa dibilang demikian. Tapi Bang tadi Abang bilang ya. Kalau udah kayak begini. Nah ini coba gua ambil kalimat itu ya Bang. Kalau udah kayak begini ya nanti kan tinggal kick off nih lawan Bahrain. Kalau ditanya Abang yang jadi staf kepelatihan lah intinya kayak gitu. Bukan pengamat nih. Yang harus disiapin secara signifikan apa nih Bang? Yang pertama udah pasti mental pemain ya. Kalau 5-1 tuh ngerusak mental pemain sudah pasti. Nah ini gimana caranya pelatih ngebangun kepercayaan diri pemain lagi. Melupakan pertandingan lawan Australia. Ngasih tahu bahwasannya kalau seandainya ini menang kita masih punya banyak kesempatan lagi di sisa pertandingan. Kita masih punya peluang playoff di babak selanjutnya. Masih ada peluang di posisi 3 dan 4 klasemen. Kalau aku jadi pelatih, aku bakal perbaiki dulu mental pemain, kita jaga keharmonisan ruang ganti, kita kasih semangat. Setelah itu ya udah. Kan memang jarak waktu mereka kumpul tidak terlalu lama ya. Pemain baru datang tanggal 16, tanggal 17 gitu. Baru latihan tanggal 18, tanggal 20 main. Nah, di tanggal 20 kemarin sudah main. Pelatih dan semua stafnya sudah melihat bagaimana semua pemain bermain. Saatnya dia bikin formasi yang bagus dan taktik yang bagus dengan karakter pemain yang ada. Dia nggak bisa sembarangan nyusun pemain lagi. Lumayan mengherankan kemarin ketika Tom Hai dimainkan dengan Nathan Joaon di lini tengah. Nathan menit bermain tidak banyak. Masih ada Ivar, masih ada Palu Pesi yang baru di naturalisasi. Kasih kesempatan untuk mereka-mereka yang emang punya jam terbang lebih banyak. Karena Patrick Kluivert kan katanya di awal sangat melihat jam terbang pemain. Menit bermain pemain. Itu dia tuh ada statement itu tuh. Nah, kalau dia mainkan Nathan tidak sesuai dong sama omongannya. Tapi itu pun balik lagi. Keputusan semuanya ada di tangan pelatih. Kita nggak bisa ngomong apapun. Paling kita sebagai penonton lebih ke berdoa aja. Berdoa aja. Iya. Berdoa tuh wajib sih Bang. Makanya. Iya. Tapi Pip, tadi yang Bang Oki bilang itu ngaruh nggak tuh 4 pemain naturalisasi ditandemin bareng nih menurut lo aja ya gitu. Dimainin bareng sama yang udah ngeblend banget nih sama timnas. Ngaruh. Pertama yang 4 itu ya apalagi kayak di depan oleh Romani itu ngaruh banget karena dia eksplosif banget. Dia tuh bisa dibilang Gen Z tapi emang lagi bagus banget nih meniti karirnya gitu. Karena selain di bagus datanya walaupun belum terlalu menit bermainnya banyak tapi dia kayak posting video tuh teknik dasar fundamental kalau kita lihat TikTok atau yang rame itu ada di situ. Yeah. Nah, terus juga si Palu Pesi kemarin sih memang mengherankan kenapa nggak diturunin. Nggak diturunin tuh karena diduetkan si Tom Haye dan Nathan yang bikin kaget si Oki bilang. Nah, di lini belakang juga harus dijajal juga si Emil sebenarnya. Kayak Paes tuh oke gitu. Paes oke cuma buat apa gitu datengin Emil nih kalau nggak dijajal gitu dan Bahrain mumpung Bahrain juga gitu mumpung Bahrain nggak Australia kalau buat nanti Jepang siapa lagi nanti ya kita lihat lagi nanti di belakang ngaruhnya kayak gitu sih apalagi kalau misalkan dia menit bermainnya banyak dapat insight banyak dari Eropa ke dalam sih jadi kayak nambah wawasan lagi aja kalau misalkan emang seterbuka dan sedemokratis itu di ruang ganti. Iya. Bang Oki tadi juga bilang tuh ya, ini kan waktu ketemu pendek ya Bang ya, berapa hari doang gitu, dengan 4 pemain baru, pelatih baru, staff baru, situasi mental juga baru, federasi. Kalau menurut analisa lo aja gitu ya, berapa lama Patrick Kluivert bisa sih?
Kalau bisa tuh harusnya dengan pertandingan kemarin lawan Australia itu udah bisa ngelihat. Jadi emang mau nggak mau kita emang sebenarnya butuh menang. Cuma dari sisi kepelatihan juga nggak bisa terlalu cepat juga. Dan dia baru ngelihat pemain dalam main 11 pemain ya waktu lawan Australia. Jadi baru kelihatan itu. Dan kepelatihan juga harus berpikir lagi bahwa selain mungkin skill individu antar pemain, lebih bagus lagi kalau ngangkat yang udah bonding sih. Yang udah bonding secara unit, secara sistem gitu. Jadi mungkin kayak Mes yang kemarin secara data bang raportnya itu bagus secara statistik. Tapi cocok gak nih di belakang sama Jai gitu kan. Atau ada yang lebih cocok lagi, itu yang udah dipikirin. Sama harus lebih dilihat lagi yang namanya posisi favorit, bermain di favorit. Kayak Verdong kemarin main di belakang di CB, 3 CB tuh. Sayang banget paru-parunya buat overlap ke depan, underlap ke depan kayak. Kenapa lo sayangin paru-parunya Verdong? Dia bagus banget kan. Emang naik. Nah iya dengan naik-naiknya Verdong tuh bisa bikin lawan Bahrain mungkin agak takut buat ngasih main wide gitu kan. Atau bikin Bahrain, back kanan Bahrain tuh jadi takut naik juga oke. Bisa buat kayak entah siapa di situ, Rangers atau si Dan James bisa lebih leluasa, itu harus ada seteliti itu sih. Iya Dan James kasian ya. Kalau menurut gue kemarin kayak kurang leluasa. Iya gak leluasa. Tapi Bang Oki nih lu selalu concern sama striker nih Bang. Iya kan beberapa statement juga oleh Roman nih Bang kurang Bang. Apa gimana? Bang? Enggak kurang. Tapi kan dia bukan striker murni. Berarti butuh kita ya striker murni. Masih tetap butuh. Kita masih tetap butuh striker murni. Yang di Indo aja ada gak sih Bang? Menurut Abang? Indonesia? Lokal sekarang? Lokal. Gak ada. Indonesia top skornya itu rata-rata bule. Egy doang masuk 1 kan. Egy itu juga posisinya bukan striker murni. Egy. Paling ada Bagas Kara lah sekarang. Bagas Kava. Bukan. Bagas Kara itu ya. Septian Bagas Kara. Kemarin saya nggak malah Sananta dimainkan. Sebenarnya ya nggak ada opsi Bang. Ya Bagas Kara menurutku. Karena gini posisinya adalah kemarin lawan Australia itu kan udah kalah 4-0. Ngapain lagi? Maksudnya ngejarnya agak susah. Ngapain lagi selain untuk ngasih menit bermain buat ya enggak gitu lah mikirnya. Baru mau bilang. Udah kalah 4-0. Bisa gak? Ya kalau nggak ngejar minimal memperkecil keunggulan lah. Bagas masukin ya striker. Makanya nggak bisa kau bilang ngapain lagi. Ya tetap ngejar ngapain lagi selain ngasih menit bermain buat striker. Iya potong sih pada. Ya bukan. Ngapain lagi selain ngasih menit bermain buat kagak statement lu yang bilang kan ini udah kalah 4-0. Ya udahlah ngasih ngapain lagi? Ngapain lagi? Kalau masukin Bang Oki. Kalau bilang boleh kalau ada mah. Ngapain lagi udah kalah 4-0. Udahlah saatnya ngasih menit. Ini kan bukan uji coba, nggak bisa. Ini tetap harus sesuai dengan strategi pelatih. Kecuali memang pelatih bilang, oke, kita main menyerang. Oke, masukkan Sananta, masukkan Bagas semua. Kita menyerang. Nah, itu bagian dari strategi. Bukan gara-gara udah kalah 4-0. Oh, udah kalah 4-0. Main. Kayak gitu juga. Ya, kau tuh seolah-olah gitu. Bukan. Entar dulu, stop dulu. Bagas nih biar ada menit mainnya nih gitu. Gak bisa. Begitu. Bagas secara data statistik Liga 1 bagus. Betul. Ya kan udah 4-0. Rata-rata kan kemarin pergantian lini belakang. Betul. Malah dibikin rapat main. Yuk ngapain lagi tuh maksudnya mainin Bagas. Ya berarti bukan ngapain lagi, berarti gini. Anjing masih self defense. Iya dia masih defense nih. Dia masih memperbaiki kalimatnya nih. Guys, Bagas guys. Nah dengar. Jadi maksudku gini. Bukan berarti kau harus akui kau salah dalam penjelasan kalimat. Kau harus akuin. Di mana? Ya. Bagas. Bukan. Loh, striker banyak, bukan harus enggak cuma harus Bagas. Jadi kau harusnya yang benar adalah kita udah kalah 4-0 nih. Kita mainin Bagas karena kita butuh gol. Bukan kita mainin Bagas karena kita udah kalah 4-0 terus ngasih menit main Bagas. Ya artinya enggak lu dong. gak bisa memaknainya berarti. Loh, gua gak bisa maknainya. Orang emang dia yang salah Salah juga. Kagak gue juga nangkapnya gitu Pip. Betul. Lu potong langsung tadi. Nggak potong. Belum selesai. Nah nih, kau selesain juga kalimat begini. Ya ini udah kalah 4-0, apalagi kita kasih menit main lah, main Bagas. Loh, kok bisa di pertandingan sebesar itu? Udah kalah 4-0, kasih menit main lah, Bagas, main. Ya enggak juga, kan maksudnya kan biar. Kagak Pip, nih gue masukin ilmu voice over, intonasi lo aja udah salah begitu. Masalahnya. Betul. Iya, kalau tapi Bagas intonasinya main itu juga. Ya Setuju. Ini kalau ini sebagai ahli sosmed sebenarnya Bang. Siapa? Apip? Abang. Enggak, aku enggak. Aku sosmed kok aku batasi.
Bukan, sebagai orang yang bisa Penggiat untuk pegiat sosial media sepak bola belum selesai. Tuh, gitu. boleh. Nah, kalau belum selesai tapi diselesain jadinya kayak gini, kita terima. Ini belum selesai diselesain rupanya sama. Potong duluan. Kayak itu. Kita masih Dia ngejar belum gol. selesai dipotong. Pas disuruh nyelesain, sama. Masih ngejar gol. Sampai naik Gue sampai penasaran gue lihat ini. Anak ini ya. Gue waktu itu tuh udah sempet nanya nih. Waktu itu karena kita ngebahas juga Pip tentang supporter sepak bola di sosial media. Nah ini mumpung di sini gitu ya. Ini bukan ke timnas sama Bahrainnya lah, tapi untuk mengkomentari para supporter lah, gitu yang dari berbagai kalangan dan elemen. Bahkan yang nggak suka sepak bola Indonesia tapi suka timnas. Saran abang gimana sih buat teman-teman? Ya itu tadi sebenarnya yang paling penting adalah kita tidak boleh terlalu meninggikan ekspektasi kita. Berekspektasi boleh, tapi nggak usah lah terlalu tinggi. Karena ketika ekspektasimu sudah terlalu tinggi, hasilnya nggak baik, yang ada nanti caci maki. Terus kemarin lupa aku ada bikin kalimat, jangan ngerasa paling memiliki ketika berprestasi, tapi mencaci maki ketika hasilnya tidak sesuai prediksi. Ini dari siapa? Dari aku. Oke. Bikin rhyme II semua II. belakangnya. Iya. Jangan merasa memiliki ketika berprestasi, tapi mencaci maki ketika hasilnya tidak sesuai prediksi. Kan kita selama ini kalau lagi menang, wah, ini adalah timnas kebanggaanku. Ini adalah timnas kebanggaanku. Namun ketika hasilnya tidak sesuai prediksi, kalah semua segala macam. Ini timnas paling goblok, ini era kegelapan datang ini. Santai kawan. Kalau kau memang seorang supporter yang cinta sama timmu, kau tidak akan peduli bagaimanapun kondisi timmu. Kalah tetap disanjung, menang tetap kudukung. Kayak begitu. Menang tetap kudukung, kalah tetap kusanjung. Tapi kritik kayak boleh begitu. Dong Bang. Kritik boleh, memaki ya nggak boleh. Ya kritik sama hate speech memang beda. Beda. Ketika kita ngasih kritikan itu, ya udah itu kan buat apa ya? Buat hal baik nantinya. Benar. Bukan buat sesuatu yang baik. Loh, aku kemarin ngasih kritikan, dibilang hate speech, dibilang nggak layak, dibilang anti kritik, dibilang kalau apa? anti kritik enggak aku. Bukan. Aku kemarin ada ngomongin tentang Emil Audero kan. Iya. Oh enggak, maksudnya sebelum-sebelumnya gitu, Sebelum-sebelumnya ya. Ini yang terbaru aku baru ngomongin Emil Audero, dibilang aku, ini kiper cadangan ketiga ngajarin kiper yang berkarir di Eropa. Kalau ngebandinginnya aku dengan dia, sudah jelas jauh sekali perbedaannya. Tapi dia harus dibandingin dengan pesaingnya di Eropa. Kualitasnya harus di situ. Kalau di Indonesia kualitasnya bagus. Tapi kalau di Eropa, ya kau harus disaingin. Aku kalau disaingin sama dia, kualitasku jauh. Aku dibandingin sama kualitas kiper di Indonesia, aku nggak takut maju masih. Secara kualitas. Kan itu, jadi jangan membandingkan satu hal yang gak apple to apple lah. Kan udah itu jatuhnya memang kau mau ngatain dan kau mau maki aja. Iya. Kayak begitu. Benar. Tapi yang perlu diingat memang kalau timnas tuh emang sakral bang. Orang tuh pasti gak mau berbeda sama pikirannya. Misal gini, harus disclaimer dulu kalau mau bahas timnas, harus disclaimer bahwa kalau kita mengkritik timnas bukan berarti kita gak nasionalis. Bukan berarti kita benci sama timnas Indonesia. Karena emang ya peduli aja, kita ngerasa ada yang harus diberesin lagi, harus dibenahin lagi gitu. Sekarang kan kalau udah berbeda dikit sama isi kepala masing-masing, ngehujat tuh enak banget tuh. Kita bingung, waktu itu para sportcaster, pandit atau jurnalis bingung mau nyebut diaspora sama naturalisasi itu gimana dalam timnas ya kan. Dibilang ini ada diaspora baru di diaspora. Ya gak usah bilang diaspora dong, itu kan timnas juga gitu. Ini ada pemain lokal kita. Jangan banding-bandingin dong pemain lokal, pasti ada counternya juga. Dan jadi seakan-akan kalau berpendapat atau beropini tuh kita harus cari mana nih peluang blundernya yang paling dikit nih, mana nih peluang yang paling gak diserang yang paling dikit kayak gitu. Tapi balik lagi yang harus diingat, kalau kita kritik bukan berarti kita benci sama timnas. Pasti ada pengen yang ini harus bisa dimaksimalin lagi, ini bisa dioptimalkan lagi kayak gitu. Kemarin ya selain Oki banyak juga ada namanya si Bung Harpa Ki. Saya baru posting di YouTube sama Harpa Aris Pardede. Dia kan selalu memberikan informasi tentang timnas info A1 gitu. Ditunggu tuh A1-nya tuh.
Terus ya beliau bilang tuh ada kata-kata yang bilang kalau saya ngelihat koreksi ya kalau saya salah, mungkin saya salah. Saya melihat Max Hilhers nih mainnya seperti tidak menggunakan hati. Langsung dihantem. Ya harpanya dihantem. Di sisi lain ada yang ngehantem si Max Hilhers yang bukan orang followersnya Harpa nih kayak main di mana sih lu bla 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 bla. Di sisi lain ada yang nyerang si Harpanya kayak si paling bisa nebak isi hati kayak gitu, banyak lah kayak. Iya. Yang penting mah perang aja gitu kayak kan bahaya gitu kayak tenang aja dulu fokus timnas. Makanya kita kan bisa ngelihat gimana pemain itu main. Oh dia mainnya dengan hati, dengan nggak mainnya setengah-setengah itu terlihat sebenarnya. Tapi buat sebagian orang, siapapun yang main di timnas, mereka ini adalah dewa yang tidak boleh diganggu sama sekali. Akhirnya diksi yang keluar dari abang gitu ya? Karena itu yang terjadi sama aku. Kemarin sampai aku bilang, kenapa sih pemain-pemain diaspora ini nggak boleh dikritik? Soalnya ada yang ku ajak diskusi. Mereka tuh sudah melepaskan paspor negaranya demi di Indonesia, demi segala macam. Ku bilang, lah itu kan pilihannya. Ketika dia udah memilih ke sini, ya dia udah siap dong untuk misalnya tidak bermain bagus di sini dan kita kasih kritikan. Bukan berarti kalau dia sudah menanggalkan itu semua. Emang kita paksa-paksa, ayolah. Banyak kok yang kita ajak tapi gak mau. Render salah satunya, Tijani. Iya. Abangnya Eliano. Kita ajak kok, tapi gak mau. Itu seperti apa orang-orang yang seperti itu? Kan memang itu pilihannya sudah. Bukan berarti kalau kau punya darah Indonesia, ayo aku paksa kau untuk main ke sini. Kalau ada paksaan, jadinya setengah hati. Tapi kalau yang sudah mengiyakan, berarti kan memang sudah menyerahkan semua jiwa dan raganya untuk sepak bola Indonesia. Jadi ya mereka juga harus sudah siap kalau seandainya kau lagi nggak perform di timnas Indonesia, ya kau harus siap untuk dikritik. Bukan berarti mereka nggak boleh disenggol sama sekali, nggak gitu dong. Sakit hati buat orang-orang yang nonton sepak bolanya dari dulu, yang ngikutin yang timnas dibangun dari dulu tanpa ada pemain naturalisasi. Itu kita yang nonton tuh kayak, loh nggak bisa lah. Pemain kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus. Seperti itu harus fair. Iya. Bertualang itu menjadikan kita banyak belajar. Belajar bersahabat dengan alam. Belajar mengolah banyak rasa. Belajar memaknai setiap perjalanan. Dan temukan rasa super yang baru. Ini kreteknya super. Jarum Super Espresso Gold. Abang kan pernah jadi pemain profesional nih bang. Ya. Bener ya? Momen pergantian pelatih yang lagi dalam satu tim performanya bagus gitu. Abang pernah ngerasain gak? Pernah. Timku ada di peringkat pertama klasemen. Namun si pelatih punya metode latihan yang tidak disukai oleh pemilik tim. Pelatih ini banyak sekali ngasih libur pemain. Kita kan pertandingan Sabtu Minggu. Kita baru latihan hari Selasa lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu main kayak begitu. Sang pemilik tidak suka. Karena dia rasa kalian kalau mau berprestasi, kalian harus mencapai target latihan sekian jam. Jadi ketika pemain diberi libur lumayan panjang, menurut dia itu menurunkan performa pemain. Sementara pemain happy karena kita dikasih banyak waktu istirahat. Jadi ketika kembali ke lapangan kita udah 100%. Nah, itu prestasinya bagus, di-cut pelatih di tengah jalan gitu aja. Ganti. Pelatihku asing waktu itu, diganti pelatih lokal. Berantakan.
Kan adaptasi lagi, Betul. gaya ngelatih lagi. Kan pelatih kepala datang dengan kemauannya. Adaptasi lagi. Nggak bisa pada akhirnya. Nah berarti memang nggak bisa di cut begitu aja kalau pelatih lagi Tidak dalam bisa. performa bagus-bagusnya. Betul. Kalau nih ya, biasanya pelatih di-cut kalau performa tim lagi jelek. Ya. Biasanya tim-tim mau degradasi, ganti pelatih. Ada beberapa pelatih yang bisa menaikkan performa terlepaslah dari jurang degradasi. Banyak pelatih yang dia pada akhirnya turun. Karena susah memang beradaptasi di tengah kompetisi. Bagus tuh. Susah memang beradaptasi di tengah kompetisi. Lagi belakangnya. Iya lagi. Kalau di klub-klub gitu ada gak sih Pip? Pengalaman lo? Yang kalau misalnya di Liga Spanyol gitu? Oh, Liga Spanyol Ada. ada. Gue gak ngikutin Liga Spanyol. Si ini Rafael Benitez itu waktu megang Madrid kan, kayak ini Madrid kayak terlalu besar buat Rafael Benitez. Terus ya akhirnya si Zidane yang masuk kayak gitu. Jadi sebelum Zidane ya? Iya, jadi itu bener-bener udah mas sosok, dapat unit yang bagus, yang compact. Dan ya Zidane bagus naikin Madridnya. Itu cocok tuh, cocok-cocokan. Mungkin kayak tadi tuh Zidane pernah main di Madrid, terus Zidane juga sosok, jadi kayak bisa jadi bapak gitu. Jadi itu. Bahkan kalau kayak Caretaker juga ada tuh, kayak karate di Chelsea kan. Ya. Ya di Matteo ya. Caretaker menonjokin orang. Pip. Gimana? Ada di Chelsea itu si Iya, di Matteo. Matteo itu sebelumnya siapa ya? Dapat champion dia kan. Iya dapat UCL dia. Itu kan masuk di tengah-tengah banget tuh. Mau dipilih siapa lagi pelatihnya nih yang ganti Villas Boas diganti tuh. Ini siapa nih yang mau gantiin Villas Boas? Entar dulu deh kita pakai Caretaker juga. Ini Caretaker kan asisten pelatih, gokil juga nih CV-nya nih. Main masuk dapat Liga Champions. Beberapa situasi yang ganti pelatih tuh malah jadi oke dalam Sama perform. harus kita bilang. Pemain bagus belum tentu jadi pelatih bagus. Nah, Kalau itu iya bang. Itu saya sepaket. Maradona tuh udah gak bisa tuh. Maradona, Gak bisa tuh Maradona. Oke. Patrick Kluivert. Sampai sejauh ini. Sampai sejauh Jauh ini. ini benar. Tapi kalau lolos sih lumayan tuh. Ya sampai sejauh ini ketika di tim semua segala macam dia belum menunjukkan performa baik. Ya sudah, kita langsung ke prediksi aja lah. Prediksi Bahrain sama timnas, strategi yang kudunya dipakai. Ini dari analisa masing-masing deh. Sebenarnya kalau formasi tuh harusnya masih sama kayak kemarin. Cuma kalau Agak teknis sorry ya. Kemarin 3-4-3 kan. Kalau mau pakemin 4-2-3-1 aja nggak apa-apa. Di tengah tuh ada si Jai, Rizky Ridho. Nah kanannya tuh masih si Kevin Dix. Karena apa? Biarin kemarin dia habis gagal penalti dan biar mentalnya makin naik kayak dia mau membuktikan. Jadi pasang aja Kevin Dix. Verdong di fullback kiri. Fullback kiri yang tadi gue bilang biar naik turunnya itu oke tuh. Overlapnya, underlapnya itu bagus sehingga memudahkan White di sayap kirinya itu biar inverted ke tengah gitu. Nah di tengah ini harus ada Tom Hai. Gue nggak tahu ini bisa nih karena Bahrain itu bakal bertahan, dia bakal melakukan intrik-intrik yang non teknis. Harus ada orang yang berani nusuk, nyelip ke depan sih. Kalau nggak ada, gue Pelupesi di sini, Kambuaya boleh. Di depannya itu ada Marcelino nomor 10. Marcang tetap. Ya, ada Urot Mangun. Si sebelah kanannya itu ada si Ole kadang kan bisa switch juga main ke kiri. Sebelah kiri ya ini harus Dan James apa enggak sebelah kiri satu lagi. James apa si Rendes. James lah yang James aja kiri. Oke, ini versinya Pip ya kudunya. Pola mainnya gimana Pip? Pola main pas nyerang jadi 3-4-3 gitu. Jadi Hai jangan terlalu naik banget biar entah Kambuaya atau si Pelupesi. Ya. Dan nah ini si Bahrain kan beda banget sama Australia nih. Australia tuh yang lebih ke teknis, hal-hal teknis. Dia transisinya bagus banget. Walaupun back dia nggak bisa gue bilang bagus, backnya jelek tapi bisa ditutup sama transisi. Kalau Bahrain ini dia pasti melakukan intrik-intrik nih. Kayak kalau benturan jatuh, dia pasti kayak lama ngambilnya 1 menit dulu baru bangun. Kalau bisa mandi dulu dia mandi dulu kali. Yang penting ngulur waktu. Dia kalau seri bagus nih sekarang nih. Ya kan? Lemparan ke dalam misalkan throw in itu pasti
kita bakal diulur tempo dan ritmenya sama Bahrain dan bakal ada aksi-aksi yang provokatif buat timnas. Ya harus lebih sabar dan harus tahu nih kalau deadlock semua lu cari sekarang Spanyol, Barcelona, siapa yang main ball position, siapa yang punya filosofi tiki taka. Ketika deadlock sekarang tuh udah berani turun, udah berani kendurin serangan. Udah berani kayak mundur-mundur dikit biar ada ruang pemain Bahrain yang keluar. Kalau buatku 3-4-3 masih masuk di akal. Kita pakai 3 back. Ada Hafner, ada Rido, ada Jai. Walaupun ya kalau mereka dimainkan itu adalah 3 back muda yang memang secara pengalaman banyak, menit main banyak, tapi kesulitan pemain muda ini adalah inkonsisten bermain. Hari ini main bagus sekali, besok dia bisa main jelek sekali. Mudah-mudahan kalau mereka diturunkan bertiga, mereka bisa punya komunikasi yang bagus nih. Amin. Antar pemain, ditambah harusnya ini diberi kesempatan untuk Emil bermain ya, penjaga gawang. Oh iya, kiper. Emil dikasih kesempatan main, 4 di depannya. Kiri kembalikan posisi Verdong. Di kanan kita ada Kevin Dix. 2 gelandangnya buatku Tom Hai, Palu Pesi. Boleh sekali. Di kiri punya ada 2 pilihan. Mau terserah mau pakai siapa. Orat Mangun boleh. Ya udah sembuh ya. Dan James boleh. Bukan sembuh, akumulasi. Dan James boleh. Di kanan oleh Romani boleh. Di depan punya banyak pilihan lah. Ya. Ini menarik. Ada Bagaskara, ada Sananta, ada masih ada siapa lagi ya? Strike. Nah, baru kesebut nih. Tadi nggak kesebut nih. 2 rekan Striker. kita yang satu ini Strike sama Nathan kagak kesebut nih. Nathan buatku kayaknya kita parkirkan dulu lah. Parkirkan. Benar, Beb. Lo juga. Ya kan secara menit bermain, Enggak, jangan di klub secara itu secara main ngelawan Australia kemarin aja. lawan Australia ya ada pelanggaran gak penting. 1, bikin penalti. 1 lagi kan antisipasi yang kurang tepat yang bikin Australia jadi gol. Jadi Iya, parkirkan enggak? di Tetap nyari pilihan kalimat. Parkirkan enggak? gue lagi nyari. Iya, diparkirkan enggak dia? Kalau buat Di bench dulu. Iya, di bench tuh Tapi gue diparkirkan. lagi nyari emang selain parkir sih tadi. Iya, diparkirkan aja dulu. Itu istilah sepak bola, diparkirkan. Di bench saja. Dicadangkan. Udah benar diparkirkan yang halus. Strike juga berarti menurut lo, Beb. Strike bisa dia jadi clutch player di babak kedua sih harusnya. Tapi kalau ngelihat pertandingan kemarin emang kayak turun aja gitu, nggak kayak waktu pertandingan sebelumnya pas membela timnas sih. Oke. Atau mau marching di depan juga boleh lah. Iya, Marceng dia udah lebih tadi, bebas. Mas. Karena lebih pilihannya bebas. tuh, karena 3 depan tuh. Nah, tapi sulitnya adalah ketika 3 depan itu saling berotasi, kita tidak ada satu striker yang menunggu di depan. Itu tuh yang terjadi, Kevin Dix crossing tidak ada orang di depan gawang. Kayak begitu tuh. Bagas tuh harusnya. Semua orang pasti menanti Bagas sih. Nah, Super Friends yang denger di Spotify, ke YouTube dulu. Nih kita mau nge-react. Yang pertama, supporter Bahrain kena mental, nggak ambil jatah 3.000 tiket lawan timnas Indonesia. Lemah. Langsung aja kita bilang mereka lemah. Lemah kalian supporter Bahrain. Dia juga minta dikawal kan tuh. Minta dikawal, Iya, kau benar. siapa? Kau kira kau menteri, kau pejabat, minta kawal. Pakai peluk-peluk totot. Perlu di totot. Nah, Iya. lemah. Argentina apa lu? Iya. Iya. Tapi kan ada satu yang bacot banget Bahrain. Yang sosmed tuh, Bang. Iya, udah biarin aja. Lemah dia tetap gak berani. Mah. Let's go. Kontroversi wasit Bahrain lawan Indonesia gagalkan kemenangan Garuda. Nah, gak apa-apa. Dia gak peduli nih. Yang penting dia kaya, udah santai aja. Ya, wasit yang bertanding sekarang cukup ini bisa waktu dipimpin Indonesia menang waktu lawan Vietnam. Ya. Terus satu lagi si Benar, Bahrain juga benar, menang benar, sekali. benar tuh. Iya, Iya, menang iya. sekali. Statistiknya demikian. Oke, let's go. Dari Jepang soal Bahrain. Bahrain main dengan pertahanan yang jauh lebih baik dan punya pemain depan yang lincah dan mudah menemukan celah. Betul. Makanya tadi mau aku bilang. Ini bukan pertandingan yang gampang. Jepang lawan Bahrain kemarin. Bahrainnya main bagus. Ya, upgrade banget deh. Kayak begitu. Jadi ini bukan pertandingan yang. Karena kita kemarin hampir menang di Bahrain. Bukan berarti kita bisa menang mudah di kandang ini. Bahrainnya benar-benar upgrade kemarin. Ya. Kecuali Kita rusak mentalnya aja. Bahrain tuh Iya, di kita hotelnya terakin. kita taruh pocong aja.
Dibacain ayat dong, mereka luar kepala baca Iya. Kan pocong bohongan, yang penting bikin takut. Bang nih balik lagi nih Bang Oki nih ngomongin skenario lolos ke Piala Dunia. Kenapa pilihan foto Patricknya yang kayak begitu? Begitu. Itu foto melece itu. Kayak Tapi dia emang multi tafsir tau perawakannya karena bener. Kemarin yang pas kebobolan 3 kan, dia tuh senyum, gue yakin senyumnya senyum sedih kan, senyum sedih kebobolan 3, dia kayak aduh gimana nih kecewa gitu kan. Dia senyum kayak nggak mungkin nangis di tempat kan. Kenapa? Iya makanya dia senyum. Tapi orang-orang bilang tuh kan gara-gara judul tuh kan. Dia masang Australia. Buset dah kata gue. Berarti wajib menang lawan Bahrain. Tambahan 2-3 poin Cina. Kalah Jepang di laga terakhir. Itu paling mungkin ya. iya itu kita ada di posisi 4 itu. Coba lihat turunkan lagi dikit lagi. Nah, kita harus ada di posisi 3 ya 3. Dengan Arab bareng ya. Di bawah Australia ya. Di bawah Australia, benar. Di bawah Australia. Jujur dah. Optimis gak Bang? Aku. Ha-ha. Ya orang target kita dari kemarin itu peringkat 3-4. Jadi aku masih optimis. Masih optimis. Kan emang targetnya segitu. Iya. Kita aja semua yang langsung pengen lolos Piala Dunia langsung. Yes, itu bener tuh data yang diinin juga ya. Di targetnya timnas memang posisi 3 sih paling. Iya playoff kan. Playoff, masih bener. ada jatah playoff. Playoff ini nanti bakal diambil tuh peringkat 3 dan 4. Benar. Nah, nanti berarti ada 6 tim. Dari grup lain kan? Dari grup lain kan diambil 3-4-nya juga. Kita kan Asia ini ada 3 grup. Nah, peringkat 3-4-nya diambil berarti ada 6 tim. Nanti 6 tim dibagi 2, 3-3. Peringkat 1-nya otomatis lolos. Yang ini masih playoff lagi untuk ketemu dari benua lain. Jadi masih punya banyak peluang. Dan tahun 48 2026 ini. Itu ada jumlah partisipasi Lebih World Cup-nya banyak, itu 48. lebih nambah berapa sih ya berarti? dari 36 ke 48 48. tuh berarti 12. Nambah 12 Bang, banyak Gitu itu. ya. Maksudnya nggak bisa nyempil 1 ya Bang. Ya Indonesia Asia jadi dapat jatah lagi tambahan kayak begitu. Yes. Lumayan lah. Tapi udah kepikiran kalau Indonesia masuk Piala Dunia gak? Mau ngapain lu? Ya pertama bikin visanya itu. Oh kalau visa Piala Dunia tuh jauh lebih gampang apply-nya. Apa ada rekomendasi? Kok rekomendasi? Udah kok nanti tinggal apply aja. Oh. Karena kan memang itu event internasional, event dunia kan. Oh lebih gampang. Ya kalau susah dia ya nggak laku lah untung. Piala Dunianya. Kayak mana sih Mas? Ya kan gue bukan orang visa. Ya udah Mas pilihnya gini aja, nggak usah Amerika, Meksiko aja. Maksimalkan yang udah ada atau terus datangkan pemain untuk lebih membela Indonesia atau maksimalkan yang dari dalam aja Bang. Aku masih butuh 1 gelandang dan 1 striker lagi. 1 gelandang 1 striker. Nomor 9. Hah? Striker nomor 9. Oke, lo juga sama Pip? Ada kok Rafael Strike. Bukan nomor punggung ya, Oh, peran 9. Kalau aku butuh 1 gelandang, butuh 1 striker. Setelah itu selesai. Tapi kadang Saatnya melakukan pembinaan, memperbaiki sepak bola Indonesia dari bawah. bener. Mau sampai kapan ini? Bener. Ini udah salah satu contoh baik ini untuk timnas ya. Nah setelah itu kita harus memunculkan bibit sepak bola yang role modelnya sudah ada nih di timnas kita. Itu aja. Bang Oki gelandang sama striker Pip. Ya. Lo kiper. Udah banyak tuh kiper tuh. Ya makanya. Ya Kali gelandang aja. posisi bolongnya di situ. Back kan Gelandang udah kiper compact. banyak, baru 2 kok. Ya, kiper lokal ya. Lah kan kagak usah lokal Pip, maksudnya tambahannya. Ini Oh tambah kalau itu. gue gini, kalau misalkan Butuh kiper nggak? diaspora atau naturalisasi, selagi bisa dan selagi punya power, ya diambilin. Karena kalau nyari diaspora, kayak kapan lagi nih? Jangan-jangan udah habis nih. Kalau misalkan era ini udah selesai, jangan-jangan udah habis atau udah nggak ada yang punya keturunan gitu. Jadi kalau misalkan kita Ini kalau bener ini dari ini kau harus pastiin diaspora yang bisa main bola. Kalau cuma iya, diaspora banyak ini semua kita balikkan sini, bertim-tim kita bikin itu. Ada tukang apa gitu di mana? Ya, kali ini saya bela dikit Bang. Ini Bukan kan emang lagi konteksnya bahas bola Bang. Ya. Apa jadi ada Ini saya tukang sayur orang Jerman. Ya Ntar. makanya ini aku cuman mastiin Nah, aja. itu nggak perlu dilurusin. Oh, nggak Kita perlu lagi dilurusin. Oke. benang merahnya bola. Nah kalau kayak gitu diaspora nih kan mumpung lagi ada power kayak buat ngerekrutin dan timnas Indonesia juga lagi seksi juga kan. Lu kayak main ke Indonesia fans sudah pasti banyak.
pecinta sepak bola udah pasti terima gitu. Emang harus diambilin sekarang nih momennya nih. Emang harus diambilin karena belum tentu ada lagi nanti kayak di tahun depan udah nyari darah Indonesia yang bisa main bola udah agak susah nih. Kalau yang nggak bisa main bola banyak. Yang bisa main bola. Iya nggak aku bilang kalau yang nggak bisa main bola masih banyak. Yang bisa main bola belum tentu. Belum tentu. Nah, ada tapi bisa jadi belum tentu mau. Belum tentu mau. Ya itu urusan administrasi atau kemauan lah. Nah. Kalau misalkan itu udah ketampung semua, itu kan dari topnya tuh, dari bottomnya baru mulai. Karena sebenarnya lebih enak sebenarnya dari emang akar rumputnya dulu, dari bottomnya dulu. Sama kayak bibit-bibitnya. Iya, tapi ini kayak udah terlanjur dan urgensinya memang diterapkan untuk di topnya. Ya udah topnya dulu, udah datang tactical advisor, barulah mulai. Gua sih sebenarnya gue baru-baru posting tentang pembinaan usia dini sih. Siapapun nih, hamba Allah atau siapapun donatur ya lu lagi independen kah, pemerintah kah, atau emang orang yang hobi bola aja pengen ada pembinaan usia dini, bikin wadah diklat atau bisa main di EPA. Ya gue sih siap, gue udah tahu sih caranya untuk gimana mengelola pembinaan usia dini. Kayak mana? Ada misi dia bang. Ada misi dia. Oh itu tuh dikelola. Ada misi dia ada CSR. Enggak, karena gini bang, gue ngerasa ya oke bisa lah jadi pemain pro. Gue bisa juga, cuma Liga 3 4 game gue 0 menit bermain. Tapi gue tahu nih caranya gimana jadi pemain bola sekarang. Jadi kalau gue udah mikirin orang gitu, kayak gue udah gagal boleh, tapi gue pengen lihat orang sukses yang sekitar gue sukses. Amin. Semoga terwujud. Wah sedap. Karena sepak bola untuk semua. Amin. Sepak bola bukan cuma buat orang yang punya uang. Ya wes, kita flashback. Formasi idaman Bang Oki dan Apip. Era kapan nih timnas? Eranya siapa? Pas lagi zaman apa? Atau mungkin kita gabungin aja kali ya. Boleh. Formasi terbaik timnas sepanjang masa kali ya. Nah, boleh. Iya kan? Boleh. Itu menarik tuh. Boleh. Martin Pas. Stoppernya Jai dan Rizky Ridho. Iya itu. Untuk saat ini aku. Kiri udah pasti Verdong, tidak ada posisi lain. Ortisan dulu kalau all time. Kalau all time masih Verdong aku. Kanannya Kevin Dix lah. Gelandangnya Ansari Lubis. Wah keras. Ansari Lubis gelandang sama Tom Hai. Jadi umpannya manis-manis. Umpannya begitu tuh. Umpan di atas kepala. Aduh. Ansari Lubis mungkin depannya belum selesai bang. Iya kan 4-2 nih. Dua. Oh ini aku mau pakai 1 gelandang bertahan, 2 gelandang serang aja nih. Oke. Jadi gelandang serangnya Bang Ansari sama Tom Hai. Gelandang bertahannya kita pakai Ivar aja buatku. Iya, pasti. Ivar aja udah. Ivar. Nah nih. Ivar. Kiri Kakak Boci. Harus ada. Harus aja. Kakak Boci. Depan Christian Gonzalez. Ngeri. Bukan BP nih. Iya Christian Gonzalez. Kanannya Oli Romani. Iya itu. Tajam itu depan kita itu. Kalau itu isinya. Alright. Mas Apip dong dikit. Mas enak nih. Apip Ada beda lah. dikit soalnya. Bener. Kipernya. Dari belakang. Kiper Kurnia Mega. Tetap. Oke Kurnia gak? Mega. Oke, Kurnia Mega. Depan sih emang itu sih. Back. 2 back tengah tuh. Iya 2 back tengah tuh emang Rizky Ridho Jai sih ya. Ya Rizky Ridho Jai lah. Sebelah kirinya Verdong biar oke aja. Gue Aji Santoso. Oke. Mirip-mirip Ki. Ya. Kanannya ini nih. Kanan Kevin Dix lah udah kayaknya. Kanan Kevin Dix. Nah, tapi gue 4-3-3. Gelandang bertahannya Bustomi. Ahmad Bustomi. Boleh. Tengahnya ini Firman Utina pasti gelandang bertahan dia. Bapak gelandang Indonesia. Enggak, tengah dia gelandang bertahan. Hampir sama Pip sama. Enggak, dia ke depan lagi dia. Firman 10 dia, bisa 10 Ki. Jadi tadi kan kau bilang gelandang bertahan. Iya ini kau barusan bilang gelandang bertahannya Firman Utina. Oh iya, gelandang nomor 10, gelandang serang. Oh iya makanya. Gelandang serang ya guys. Firman Utina.
Masuk gak ya? Tapi gue gak apa-apa lah, Tom Haye lah. Tom Haye. Profesor, ya gue suka banget tuh. Depannya gue agak beda. Sebelah kiri tetap kakak Boas, Boci. Sebelah kanan nih. Itu si Ole jago banget ya. Gue 5 menit nonton Ole udah suka. Betul. Iya, Ole Romeni. Tapi strikernya Kurniawan Dwi Yulianto. Top skor AFF. Kurus. Mas Kurus. Udah. Pelatih? Luis Milla. Bang, Pelatih nggak usah lah. tadi saran dan formasi sebenarnya udah tadi ya. Buat ajakan nonton Super Friends aja deh. Buat Timnas Bahrain dan pesan-pesannya aja lah. Oke. Buat semua Super Friends, jangan lupa tonton Super Talks di YouTube dan dengerin di Spotify channel Super Talks. Pip, biasanya pesan-pesan lo agak berbau sedikit nasihat, Pip. Yang udah-udah kan begitu. Apa ya, pesannya adalah ya buat timnas udah pasti 100% mainnya ya. Itu udah harus 100%. Dan buat supporter kita harus dukung dengan ya cara kita masing-masing. Yang datang ke stadion itu gua harap banget jaga ketertiban dan menjadi pemain ke-12. Kita kasih, ya kita serang psikis, kita serang psikologis, tapi jangan sampai merugikan tim nasional sendiri. Ya dalam bentuk ya chance boleh gitu, cuma ya tetap harus positif. Gitu, dan di Indonesia kan nih mungkin ya agama kan banyak. Ya jadi berdoa kepada Tuhan masing-masing biar nyampe nih sekarang. Apalagi yang sekarang di bulan Ramadan, ya mudah-mudahan dijabah lah doa kita lah. Bisa lawan Bahrain ini gue. Let's go, optimis, realistis ya. Prediksi skor terakhir. Kalau gue pribadi mah seri aja. Kalau gue mah gak muluk-muluk banget. Asik. Seri bisa jadi, cuma 2-1 sih Indonesia nih. Oke. GBK soalnya harusnya. Aku agak susah kali ini ngeprediksi skor. Tapi buatku nggak kalah aja udah bagus. Kalau mainnya masih kayak lawan Australia kemarin. Sip. Sampai ketemu di Super Talks berikutnya.